Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dan dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer untuk edisi Ramadan 1446 Hijriah. Sudah ke-18 atau hari ke-18 di bulan suci Ramadan untuk tahun ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah puasa di tahun ini. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam kita tersampaikan senantiasa hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa juga berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bersoal jawab bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bergabung untuk hari ini bersama kita. Kita sapa dulu beliau yang sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya di hari ini Ustaz? Tayyib, walillahilhamd. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Tapi sebelumnya kita informasikan juga untuk antum yang ingin bergabung langsung, silahkan menelpon di 0811-755-0606. Atau untuk antum yang tidak bisa menelpon, bisa juga dikirimkan WhatsApp melalui nomor yang sama dengan menyebutkan nama dan juga tempat serta persoalan ataupun pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Dan untuk yang menelpon kita ingatkan juga untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mematikan saja pesawat televisi biar lebih jelas pertanyaan yang akan disampaikan nanti dan juga jawaban yang akan diberikan oleh guru kita. Baik Ustaz, kita akan mulai bacakan pertanyaan. Mohon izin untuk bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, apakah uang yang diinvestasikan untuk booking tiket pesawat di Biro Haji dan Umroh itu wajib bayar zakatnya Ustaz? Syukran Ustaz, Abu Hanif di Bekasi. Naam Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Seseorang yang sudah membayar DP berarti itu bukan milik dia uangnya. Sudah menjadi milik orang menerima DP. Haknya dia adalah barang atau ijazah atau imbalannya. Ya. Maka tidak ada kewajiban dia menzakatkan DP tersebut. Apabila itu Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai persoalan dari saudara kita yang bertanya untuk booking tiket ya, yang diinvestasikan, uang booking tiket yang diinvestasikan untuk Biro Haji dan Umroh, apakah ini ada zakat atau tidak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Lampung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya menjual kue lebaran punya teman Ustaz. Dan ada orang yang pesan juga untuk dijualnya kembali. Namun, saya mengambil kuenya ketika mendekati lebaran. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Syukron, Ustaz. Apa bunyi transaksi dia dengan teman produsennya dan teman customer-nya? Ini tidak dibunyikan di pertanyaan, Ustaz. Oh, tidak dibunyikan, saya tidak bisa menjawabnya. Kalau umpamanya dia mengatakan, Fulan bin Fulana, saya pesan kepada kamu kue yang spesifikasi A, B, C, D, nastar, lidah, apalagi namanya lidah kucing, lidah buaya ada.
ada kucing, apalagi nama cake-nya, kuenya keringnya umpamanya kue bawang, ya, Nah, ada speknya. Berapa beratnya, umpamanya 5 kilo, ya. Kalau ada bentuknya juga dijelaskan speknya, bentuknya seperti ini, yang nastar, yang lidah kucing seperti ini bentuknya, yang kue, yang satu lagi kue bawang bentuknya seperti stick bentuknya memanjang, ya. baik. Jelaskan spesifikasinya, lalu disepakati tanggal dan harganya, boleh itu istisna. Lalu dia mengakadkan dengan customernya dia atau konsumennya tanpa menyebutkan saya pesan dari fulana binti fulan. Dia berakad lagi dengan cara spesifikasi tadi, dan tentunya akad yang keduanya tidak boleh dia kaitkan dengan akad yang pertama, dan kemudian dia tentunya memberikan space jarak waktu antara serah terima yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama umpamanya serah terimanya tanggal 25 Ramadan, dengan customer dia mungkin serah terimanya tanggal 27. Agar dia punya waktu, kalau dari yang dipesannya gagal, dia bisa beli di pasaran dengan spek yang sama dan dia serahkan kepada customer dia. Ini dinamakan dengan istisna mawazi. Kalau ini boleh. Adapun pertanyaan tadi secara umum, bisa jadi jawabannya halal, bisa jadi jawabannya haram. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga penjelasan serta nasihatnya kepada yang bertanya mengenai persoalan pesanan kue lebaran ini ya. Untuk antum yang ingin lebih jelas, sepertinya memang harus menelpon di 081175500606. Dan secara umum sudah digambarkan oleh guru kita seperti yang sudah disampaikan tadi. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu juga untuk kita semua, khususnya bagi yang bertanya persoalan ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Leo Kapisa, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait zakat fitrah Ustadz. Apakah perlu diadakan pelafasannya dengan panitia penerima zakat atau garis miring cukup niat dari yang membayar zakat? Kategori fakir miskin penerima zakat fitrah dalam konteks Islam, tolok ukurnya seperti apa ya Ustadz? Terima kasih untuk jawabannya, barakallahu fiik. Zakat fitrah waktunya pendek. Waktu wajibnya terbenam matahari di akhir Ramadan. Berakhir dengan dikumandangkannya sholat Idul Fitr. Kalau Anda menyerahkannya melalui panitia DKM masjid, kapan dia akan menyerahkan kepada fakir miskin? Nah, Sebaiknya Anda sendiri yang langsung menyerahkannya kepada fakir miskin di sekitaran Anda. Untuk mengetahui siapa fakir miskinnya, Anda tanyalah berapa pemasukannya dan berapa pengeluaran pokoknya. Bila terpenuhi, ya berarti dia bukan fakir miskin. Bila kurang, berarti dia fakir miskin. Umpamanya dia katakan, pendapatan saya yaitu 3,5 juta gaji. Sama lain-lainnya 4 juta ada. Pengeluaran buat kontrakan untuk sewa rumah, kontrakan rumah, kemudian biaya sekolah anak, semuanya pengeluarannya per bulan 7 juta. Ya, kekurangan 3 juta. Ini dia fakir miskin. Boleh Anda kasih dia beras 1 ton, boleh. Karena haknya dia 3 juta kali 12. 3 juta kali 12 berarti 36 juta. nah. Wabillahi taufiq. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya terhadap saudara kita Leo Kapisa, pertanyaan seputar zakat ya. Semoga ini menjadi jawaban dan menjadi kepahaman juga untuk antum yang bertanya persoalan zakat fitrah ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari saudari kita, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah haram hukumnya uang dari hasil kebun sawit yang mana sawit tersebut dulunya ditanam dengan cara meminjam uang dari bank? Yang saya tahu bank itu bank riba Ustadz.
Tapi suami saya tetap memaksa saya untuk menandatangani pinjaman tersebut. Nah, jika haram hasil sawit tersebut, bagaimana solusinya bagi saya sebagai seorang istri? Karena suami menafkahi saya dengan hasil sawit tersebut, Ustaz. Syukron, Ustaz. Uangnya tidak haram, yang haram adalah akad pinjaman riba di bank. Kalau Anda dan suami tanda tangan, dua-duanya terkena dosa sebagai pemberi makan riba. Kalau akadnya sudah selesai pelunasannya, ya, alhamdulillah, tinggal Anda banyak bertobat kepada Allah tanpa ada uang yang harus dikeluarkan konsekuensi dari bertobatnya. Cukup Anda bertobat. Kalau ada kelebihan dari penghasilan kebun tadi, berbanyak bersedekah. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari saudari kita yang bertanya mengenai harta yang diberikan dari suami dari hasil kebun sawit yang ternyata itu adalah dari pinjaman uang riba dulunya. Semoga ini menjadi jawaban dan jadi kepahaman juga untuk yang bertanya dan kita saat ini yang menyaksikan menjadi ilmu juga untuk bersama. Untuk antum yang ingin menelpon silahkan langsung. Baik, di 081175500606 kita coba terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Mai di Riau. Ibu Mai di Riau, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, terima kasih. Nah, Apakah seorang anak perempuan dia mengeluarkan zakat? Apakah boleh ibu kandungnya menerima zakat dari anaknya itu sementara kebutuhannya telah dicukupi oleh sang anak? Ini tentu dengan izin suaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, taib. Orang tua menjadi kewajiban anak untuk menafkahinya. Dan sebaliknya, anak menjadi kewajiban orang tua menafkahinya. Maka antara keduanya tidak boleh saling memberikan zakat. Anak haram memberikan zakat kepada orang tuanya tidak sah. Orang tuanya tidak sah berzakat kepada anaknya. Wabillahi taufiq. Nah, taib. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Mai di Riau seputar zakat fitrah yang diberikan kepada keluarga, khususnya ibu sendiri yang memang sudah dicukupi juga kebutuhannya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Semoga menjadi jawaban dan jadi kepahaman juga untuk yang bertanya dan spesial juga untuk kita yang menyimak di kesempatan hari ini. Baik, untuk antum yang ingin bertanya seperti Ibu Mai di Riau silahkan ke 081175500606. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan dari layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertanya, Ustadz. Ana alhamdulillah ikut tahsin di Masjid Al-Hijrah. Dan kelompok kami mau mengadakan iuran untuk membeli hadiah atau THR untuk ustazah yang mengajar di kelompok kami saja. Pertanyaannya, apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Dan ini termasuk riswah atau bukan Ustadz? Karena di kelompok yang lain juga ada yang mengadakan iuran, ada juga yang tidak mengadakan iuran. Jadi kalau kelompok yang tidak mengadakan iuran,
Zaik, Ustaz nggak bisa lihat gambarnya. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita mohon maaf untuk sedikit gangguan yang terjadi di jaringan kita. Dan insya Allah kita akan coba bergabung kembali bersama guru kita, Ustadz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih di live interaktif Muamalah Kontemporer. Kita coba sapa dulu guru kita yang sepertinya sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Nah Ustadz, kita coba ulang pertanyaan yang tadi Ustadz. Baik, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga juga tim itu selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz. Ana alhamdulillah ikut tahsin di Masjid Al-Hijrah dan kelompok kami ini mau mengadakan iuran untuk membeli hadiah atau THR untuk ustazah yang mengajar di kelompok kami saja Ustadz. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Apa ini termasuk riswah atau bukan Ustadz? Karena di kelompok yang lain juga ada yang mengadakan iuran dan ada juga yang tidak. Jadi kelompok yang tidak mengadakan iuran berarti ustazahnya yang mengajar di kelompok tersebut otomatis tidak mendapatkan hadiah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustazahnya sudah digaji atau belum? Ini kurang tahu Ustaz. Nah, Ustaz. Ustazahnya karyawan yayasan atau ustazahnya bikin halakoh sendiri? Ini kelompok tahsin Ramadan sepertinya Ustaz. Yang ada di Saya masjid. ulangi pertanyaan saya. Nah, Ustaz. Ustazahnya sudah digaji atau belum oleh panitia Ramadan? Di sini tidak Atau dijelaskan Ustaz. digaji? Ya, Nah. Allahu a'lam. Kalau dia digaji oleh panitia Ramadan, ini namanya riswah. Kalau Baik. ingin memberikan hadiah, memberikan kepada panitia, biar panitia yang memberikan kepada ustazah tersebut. Kalau ini mereka langsung dengan ustazahnya, mereka bayar fee langsung ke ustazahnya, boleh, ada masalah. Nah, Terima hadiah. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan saudari atau saudara kita yang mengikuti kelompok tahsin yang ada di Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan juga kepahaman untuk kita bersama, khususnya mengenai persoalan hadiah dan memberi hadiah kepada ustadz atau ustazah yang mengajar kita. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita, dan untuk antum yang ingin bergabung langsung menelpon, silahkan ke 0811-755-0606. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apa hukumnya membeli Nah. barang ini dengan garansi seumur hidup Ustadz? Nah Ustadz. Gharar tidak boleh. Baik. Ya. Di seumur hidup itu mengandung unsur gharar. Nah. Hidup siapa? Hidupnya Anda atau hidup penjual? Nah Ustadz. Bisa jadi baru transaksi lalu dia meninggal, habis garansinya. Bisa jadi setelah 20 tahun dia dua-duanya masih hidup. Rusak setelah 19 tahun 6 bulan. Dia bilang, ini garansinya belikan, saya ganti dengan barang yang baru. Kan gharar. Nah. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan untuk barang yang digaransi seumur hidup. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban juga untuk kita bersama yang punya pengalaman mungkin membeli barang seperti ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukumnya denda itu melebihi barang?
atau kerusakan yang terjadi lalu mendendanya. Nah, Ustaz. Di apa kasusnya? Terus kan yang terjadi lalu mendendanya. Ini denda, hukum denda yang melebihi barang atau kerusakan yang terjadi lalu mendendanya. Ini saja pertanyaan sepertinya untuk antum yang bertanya persoalan ini lebih baik menelpon saya di 0811 755 0606. Taib. Kita skip saja Ustaz untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Boleh tidak Ustaz kalau guru ngaji yang sudah tua dan tidak dapat gaji itu menerima zakat fitrah dari murid-muridnya Ustaz? Nah Ustaz. Boleh dari muridnya, boleh dari kaum muslimin yang lain, boleh menerima zakat mal untuk setahun kebutuhannya. Kalau setahun kebutuhannya 50 juta, ada yang berzakat 49 juta, masih boleh dia menerima 1 juta lagi. Dapat 1 juta lagi, haram dia menerimanya lagi. Nah, baik Ustaz, syukron untuk jawabannya, untuk pertanyaan dari saudara kita mengenai zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang sudah tua dan tidak dapat gaji juga. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di komplek Ana, di musola, di dalam lingkungan musola, bolehkah kita memasang pamflet iklan Ustaz? Tapi kita buatkan nama dari musola tersebut sebagai bentuk petunjuk dari jemaah yang sering keliru kalau di sana ada musola. Tetapi di sana tertuliskan promo usaha dari yang membuatkan pamflet tersebut. Ini dipasang di dalam lingkungan musola tersebut. Apakah ini dibolehkan? Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Musolanya musola wakaf atau bukan? Di komplek sepertinya ini Ustaz. Dia nggak tahu, bisa jadi wakaf, bisa jadi adalah fasum fasos. Kalau fasum fasos tidak ada masalah. Nah, Jadi kalau tanahnya wakaf tidak boleh. kalau dari swadaya masyarakat atau komplek itu tidak boleh juga Ustaz. Nah, Swadaya iya swadaya, tapi tanahnya fasum fasos atau bukan. nah, Kalau sudah wakaf dari pengembang atau mereka beli tanahnya, belum mereka wakafkan oleh swadaya masyarakat, itu tidak boleh dipasang iklan karena itu hukumnya adalah hukum masjid. Tapi kalau fasum fasos, ya itu bukan hukumnya masjid, ya boleh saja kalau pihak pemilik yaitu Pemda tidak melarang. taib. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya mengenai persoalan ini dari saudara kita yang bertanya mengenai pamflet iklan dipasang di musola. Jadi harus dijelaskan dulu seperti apa kedudukan tanah dari musola tersebut. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menerima telepon di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ino di Sumatera Utara. Iya, silakan Bapak di Sumatera Utara pertanyaannya kepada Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, perihal zakat fitrah ini, Ustaz. Apakah Silakan. boleh saya langsung zakat fitrah pada seseorang yang dia sebetulnya mampu mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia di kampung ini yang golongan orang miskin, Ustaz. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang golongan apa, Bapak? Termasuk di kampung itu orang miskin. Memang dia mampu mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia tergolong orang miskin, Ustaz. Apakah boleh saya langsung berzakat fitrah kepada beliau? Nah, Boleh. Dan lebih bagus langsung. baik. Demikian Bapak. Baik, sepertinya sudah terputus. Nah,
Taib, dari saudara kita di Sumatera Utara mengenai zakat fitrah yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya yang tergolong miskin dan mampu juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Insya Allah boleh, seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Dan untuk antum yang juga barangkali punya persoalan sama di tempat tinggal atau di komplek ataupun di kampungnya. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya menerima orderan kuliner untuk iftar jama'i. Itu dari perusahaan asuransi konvensional. Apakah saya boleh menerima orderan ini, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Nah, Ustadz. Baik, sepertinya terkenal lagi dengan jaringan untuk kesempatan ini dengan guru kita Ustadz Dr. Arwani Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita akan mencoba untuk menghubungi kembali guru kita untuk kesempatan hari ini guna menjawab berbagai persoalan antum di live interaktif muamalah kontemporer, khususnya untuk 18 Ramadan 1446 Hijriah. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung boleh ke nomor telepon di 0811-755-0606 dan sebaiknya memang menelpon untuk persoalan-persoalan yang sepertinya harus dirinci dari pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan nanti. Semoga dengan menelpon bisa langsung dijawab oleh guru kita nanti insya Allah. Baik, halo, assalamualaikum Ustaz. Halo Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, baik, kita ulangi pertanyaan yang tadi Ustaz. Ustadz, Ana menerima orderan kuliner untuk iftar jama'i dari perusahaan asuransi konvensional, Ustadz. Apakah boleh menerima orderan ini, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Allahu a'lam. Ya. Kalau orderan itu tujuannya iftar jama'inya untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk karyawannya, karena berbeda, karena asuransi konvensional itu hartanya haram. Kalau diberikan kepada fakir miskin, tidak ada masalah. Tapi kalau diberikan kepada para anggotanya, ya hukumnya tetap masih haram. Billahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai orderan kuliner atau iftar jamaah yang diterima dari sebuah perusahaan asuransi konvensional ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdullah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ada customer belanja 28.000. Terus dia mau bayar transfer via e-wallet Ustadz. E-walletnya Dana, tapi transfernya 200.000. Biar dia punya uang cash dari kembalian belanjaannya. Kalau kasus seperti ini termasuk dua akad atau tidak Ustadz? Terus bagaimana jika tarik tunai di minimarket yang mempersyaratkan belanja terlebih dahulu untuk bisa tarik tunai? Jazakallahu khairan Ustadz. Hukumnya halal, tidak ada masalah. Nah, tidak dua akad ini Ustadz ya? Seperti pertanyaan Ustaz. Tidak dua akad, tidak semuanya haram. Ini menggabungkan sarf dengan akad jual beli, tidak ada masalah. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Ummu Abdullah di Bekasi. Semoga bisa dipahami oleh Ummu Abdullah dan juga yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum menjual makanan catering, tapi customer itu memesan secara banyak untuk disedekahkan? Karena disedekahkan, kami memberi lauk secara acak Ustaz. Apakah seperti ini diperbolehkan? Atau kami harus menanyakan menu yang diinginkan kepada donatur? Naam Ustaz. Wajib harus dia kan jual beli. Namanya jual beli harus jelas porsinya berapa, satu porsi isinya apa, ya, packagingnya seperti apa yang merubah nilai harga. Itu wajib walaupun dia nanti akan
sumbangkannya. Adapun dengan Anda, dia masih mau menyumbang, jual beli. Jual beli dengan Anda wajib punya, harus jelas. Kalau tidak, dia termasuk jual beli yang haram. Masalah nanti dia sedekahkan, dia sumbangkan, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban juga dan kepahaman dari yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini juga. Untuk antum yang ingin bergabung, kita ingatkan kembali di 0811-755-0606, lebih fokus ke pesawat teleponnya. Biar lebih jelas pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang akan diberikan nantinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya 2 pertanyaan Ustaz. Ana bekerja di salah satu pabrik swasta. Pada hari off itu sering lembur 8 jam. Dalam 8 jam ini dikasih job 3 sampai 5 macam. Terkadang dalam waktu 4 sampai 6 jam kerjaan itu udah siap Ustaz. Apakah harus diaktualkan jam lembur atau kita inisiatif cari job tambahan untuk memaksimalkannya? Karena dari dulunya seperti itu, atasan pun tahu. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, dulu ada rumah ditarik bank karena ada masalah dan setelah itu rumah tersebut dilelang oleh bank. Jadi kawan saya ngambil rumah tersebut dengan cash, rumah lelang tersebut Ustadz. Dan setelah 1 tahun pakai, itu kawan ini menjualnya kembali karena pindah kerja. Apakah boleh membeli rumah seperti ini Ustadz? Nah Ustadz. Baik Ustaz. Baik, jazakallah khairan untuk antum yang masih tetap setia bersama kami di live interaktif Muamalah Kontemporer. Untuk kesempatan hari ini di Asil TV dan antum bisa bergabung langsung untuk menelpon di 0811-755-0606. Kita ulangi kembali pertanyaan kepada guru kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Kita coba jawab telepon dulu yang ada di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Dan nomor ini dilakukan. Baik. Kita bacakan pertanyaan sembari menunggu telepon antum. Dan sepertinya kita harus bergabung kembali bersama guru kita untuk kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Arwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Kita ulangi pertanyaan dari saudari kita yang bertanya 2 pertanyaan, atau saudara kita yang bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, beliau ini bekerja di satu pabrik swasta, Ustadz. Di hari off itu sering diberi lembur 8 jam. Dalam waktu 8 jam itu dikasih 3 sampai 5 pekerjaan atau job. Kadang dalam waktu 4 sampai 6 itu sudah selesai tugas yang diberikan tadi, 4 sampai 6 jam. Apakah beliau ini harus mengaktualkan jam lembur atau cari job tambahan inisiatifnya Ustaz untuk memaksimalkannya? Karena dari dulunya seperti itu dan atasan beliau pun mengetahui hal ini. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada rumah dulunya ditarik bank karena ada masalah. Dan setelah itu rumah tersebut dilelang oleh bank. Jadi kawannya mengambil rumah lelang tersebut dengan harga cash. Dan setelah 1 tahun pakai, kawan ini pun menjualnya kembali karena pindah kerja. Apakah membeli rumah seperti ini dibolehkan, Ustaz? Nah, Ustaz. Taib, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sepertinya guru kita mengalami kendala koneksi bersama kita untuk kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan atau kita jawab dari berbagai persoalan antum bersama guru kita tadi ini bisa menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya di kesempatan pagi hari ini. Dan qadarullah untuk antum yang ingin bergabung kembali, sepertinya kita akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa jawab pertanyaan antum di kesempatan berikutnya insya Allah bersama guru kita juga di jam dan hari yang sama dan hanya di Asil TV tentunya. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah bergabung juga bersama kita melalui telepon di 0811 755 0606
Dan jazakumullah khairan juga untuk guru kita yang sudah sempat bergabung bersama kita. Dan terima kasih juga untuk waktunya yang sudah diluangkan dari menjawab berbagai persoalan antum tentunya dengan live interaktif muamalah kontemporer di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita bisa bersama kembali di kesempatan berikutnya bersama guru kita. Dan jangan sampai lupa juga untuk terus memaksimalkan berbagai kebaikan di bulan suci Ramadan ini khususnya, agar kita bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali pahala yang sudah diberikan atau dijanjikan Allah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini khususnya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya dan bertemu kembali di Ramadan berikutnya di tahun depan insyaallah. Baik, kita tutup saja untuk kesempatan hari ini. Mewakili kru yang bertugas untuk kesempatan hari ini, kita mohon pamit undur diri dari ruang atau layar kaca antum. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asli TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah tabaraka wa taala yang tahu dalam partisipasi Anda yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar yaitu basement daripada masjid, alhamdulillah secara struktur sudah selesai, dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah berjalan lebih daripada 2 tahun, walillahilhamd. Akan tetapi proses pembangunan masih terus berlangsung, ma'asyarul muslimin wal muslimat, dan kita masih membutuhkan partisipasi antum, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan pembangunan asrama untuk tempat para penuntut ilmu belajar ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Berikut ma'asyarul muslimin, kita akan berada